Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 172. Cerita Randi. Randi diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. Niatnya juga gak marah lama kok. Dan mereka usaha bujuk Mas. Randi tertawa kecil. Usil, Sheila tersenyum menang Randi. Dirinya tidak percaya bahwa pria yang tampak begitu sangat dewasa itu ternyata bisa usil juga. Randi sedikit tersenyum saat mendengar dokter cantik itu mengatainya usil. Dia kemudian diam dan menyusun kata-kata untuk menyampaikan niat yang ingin diungkapkannya. Saat ini, diusapnya keringat yang menempel di pelipis keningnya dengan lengan jas yang dipakainya. Jantungnya kini sudah berdegup dengan sangat hebatnya. Rasa gugup seperti ini sangat tidak mampu ditutupinya. Setelah yakin bahwa dirinya mampu mengungkapkan rasa di hatinya, Randi tersenyum memandang Sheila. Mas, akan berangkat ke Surabaya, ucapnya. Apa ada kerjaan dari kantor? Tanya Sheila. Ayah meminta Mas untuk mengelola perusahaan di sana. Ayah ingin menikmati kebersamaannya dengan ibu di sini. Randi sedikit tersenyum. Sheila diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ia sedikit mendengar informasi tentang Johan yang merupakan pengusaha sukses asal Surabaya. Banyak para perawat dan dokter yang bahas tentang Johan. Sheila diam memandang Randi. Ia tidak menduga bahwa ternyata seorang pewaris di keluarganya. Apa nanti kita akan menjalani hubungan jarak jauh? Tanya Sheila. Entah mengapa Sheila merasa cemas dan takut sendiri. Pria saat ini duduk di sampingnya sangat tampan dan baik. Wanita mana tidak akan tergoda? Apalagi status barunya yang ternyata orang kaya raya, anak pemilik perusahaan di Surabaya. Mengetahui hal ini membuat dirinya cemas sendiri. Mengingat pasti sangat banyak yang menginginkan pria dan memiliki karakter sempurna 98% tersebut. Sedangkan hubungannya dengan Randi hanya sebatas ditanya mau saja. Tanpa ada hal yang bisa memperkuat keyakinan dirinya bahwa Randi akan menjadi miliknya. Mas harap adik bisa sabar ya dengan hubungan jarak jauh kita. Ini hanya sementara saja sampai hubungan kita sah. Setelah musibah datang bertubi-tubi yang menimpa keluarga ayah yang di Surabaya, membuat kondisi perusahaan ayah sedang tidak baik. Begitu juga dengan perusahaan milik keluarga yang selama dipimpin oleh ayah. Kondisi ayah seperti ini membuat beliau tidak fokus mengurus perusahaan keluarganya, sehingga perusahaan mengalami kemerosotan. Jadi, karena itu ayah dan juga kakek meminta Mas yang mengurus perusahaan di Surabaya. Randi menjelaskan. Sheila hanya diam mendengar penjelasan Randi. Dirinya tidak tahu apakah harus senang ataupun sedih saat ini. Pria selama ini membuatnya nyaman dan juga sudah merasakan yang namanya benih-benih cinta, ternyata seorang pewaris. Apakah setelah ini hubungannya akan berakhir ke pelaminan atau akan berakhir dengan perpisahan? Sheila takut ketika membayangkan hal ini. Apa itu artinya kita akan menjalani hubungan jarak jauh, Mas? Tanya Sheila. Randi menganggukkan kepalanya. Mas nggak bisa antar jemput adik lagi seperti biasa. Mungkin Mas akan pulang ke Jakarta di saat libur. Mas akan usahakan untuk kembali ke Jakarta setiap minggu untuk lihat adik dan ibu. Randi sedikit tersenyum. Mas yang semangat ya. Sheila memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum. Saat ini dirinya hanya bisa memberikan kata semangat untuk pria yang dicintainya. Selebihnya biarlah jodoh dan takdir yang berbicara. Sejujurnya Sheila tidak bisa berharap banyak kepada Randi, mengingat Randi yang hanya menjalani hubungan dengannya seperti ini. Bahkan pria itu tidak pernah perkenalkan dirinya dengan keluarganya. Bisa dikatakan hal ini yang membuat Sheila merasakan bahwa pria itu belum tentu seutuhnya serius kepadanya. Randi menatap Sheila. Sebelum Mas ke Surabaya, Mas ingin menjelas hubungan kita. Jantung Sheila seakan ingin lepas dari tempatnya ketika mendengar ucapan Randi yang seperti ini. Ia tidak tahu apakah Randi akan mengakhiri hubungan dengannya ataukah memberikan kepastian untuknya. Mas ingin mengajak adik ketemu sama ibu, ayah, dan kebetulan kakek dan juga nenek ada di sini sekarang.
Jadi, Mas akan perkenalkan adik dengan semua keluarga Mas. Randi tersenyum. Wajah Sheila yang tadi terlihat cemas kini berubah menjadi senyuman ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Randi. Mas serius? Sheila tersenyum. Randi menganggukkan kepalanya. Pria itu mengeluarkan cincin dari dalam saku celananya. Mas ingin adik menunggu Mas dan tidak boleh dekat dengan laki-laki manapun. Randi buka kotak bentuk hati warna merah pekat. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengatakan kalimat ini. Kalimat yang tadi sudah disusunnya dengan sangat secantik dan rapi, namun tidak bisa diucapkannya. Pada akhirnya, Randi bertanya langsung tanpa memberikan sedikit rayuan dan gombalan yang bisa membuat Sheila melayang. Mungkin dirinya memang tidak punya bakat merayu seperti ayahnya. Bisa dikatakan, Randi lebih mewarisi sifat ibunya. Sheila diam menatapnya. Dipandanginya cincin yang berada di dalam kotak. Cincin yang begitu sangat cantik. Mau jadi istri Mas? Randi tersenyum menutupi rasa gugupnya. Sheila tanpa ragu menganggukkan kepalanya. Randi tersenyum menatap garis cantik yang mampu membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya setiap kali dekat dengan dokter tersebut. Terima kasih ya dek, adik sudah mau terima Mas. Iya Mas, tapi cincinnya dipasang, pinta Sheila yang mengulurkan tangannya. Waktu ibu tunangan sama ayah, cincinnya ibu pasang sendiri. Randi tersenyum. Sheila memajukan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tapi Ella mau Mas yang pasang, rengeknya. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengambil cincin yang berada dalam kotak. Bila cincin ini kebesaran, Mas sudah bilang sama pemilik toko untuk ditukar dan mereka memberikan garansinya. Randi tersenyum dan masukkan cincin berlian ke jari manis gadis yang dicintainya. Alhamdulillah, pas. Sheila tersenyum dan menunjukkan jarinya. Randi sangat senang ketika melihat cincin yang diberikannya untuk calon istrinya ternyata pas. Gimana ceritanya? Kok bisa ukurannya pas? Tanya Sheila. Ketika Mas masuk ke toko perhiasan, Mas minta coba sama pegawai yang bekerja di toko perhiasan. Mas nggak nyangka, ternyata jarinya sama dengan jari adik. Randi menjelaskan. Sheila tersenyum ketika mendengar penjelasan Randi. Apa yang diberikan oleh Randi untuknya sungguh membuat dirinya bahagia. Ia tidak menyangka bahwa pria itu menyatakan keseriusannya. Sebelum Mas ke Surabaya, kita bertunangan dulu mau? Tanya Randi. Sheila menganggukkan kepalanya. Nanti di saat kita makan malam dengan keluarga Mas akan kasih tahu dengan ibu dan juga ayah, nenek dan kakek juga. Jadi ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan adik dengan keluarga, sekaligus melamar adik. Mumpung di sini lagi lengkap, Randi mengungkapkan niatnya. Katanya sama nenek kakeknya benci, tapi tetap aja ya sayang. Ella tersenyum menggoda Randi. Randi hanya diam dengan bibir yang sedikit maju ke depan. Hahaha, Sheila tertawa ketika melihat ekspresi wajah calon suaminya saat ini. Dirinya bisa melihat bahwa ternyata pria itu adalah manusia biasa yang bisa bersikap manja seperti ini. Bila keluarga Mas ingin melamar, Mas datang kemana? Tanya Randi. Ella berasal dari Banten Mas, namun saat ini sudah tidak ada lagi keluarga yang bisa ditemui. Raut wajah tadi penuh kebahagiaan kini berubah sendu. Kenapa? Randi mengerutkan keningnya.